Saudara-saudara, seluruh warga Jemaat GPB dimanapun berada, dari bumi Cibinong Pengharapan, kami menyampaikan selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke 15 sampai dengan 20. Sebelum kita membaca, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi ini kami bisa disapa oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk menerjemahkan firman-Mu ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang saya bacakan sebagai berikut. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ketika kita melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Haleluya. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara pencinta Morning Call, kita masuk setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita ingat rayakan pada hari Kamis kemarin di gereja. Kita bersyukur dan berterima kasih melalui peristiwa tersebut. Tetapi yang perlu kita diingatkan adalah bagaimana melalui peristiwa kayu salib, kematian, kebangkitan, sampai dengan kenaikan, ada satu benang merah yang mau menyampaikan kepada kita, ini loh berita, ini loh kabar tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Nah, karena ini adalah keselamatan, kita dituntut untuk berada di dalam kesetiaan. Perikop ini diingatkan tentang bagaimana pola sikap hidup daripada Yudas Iskariot dengan diiming-imingi sekeping, maka ia mau menunjukkan bahwa itu loh Yesus. Tetapi jemaat Tuhan yang perlu kita harus sadari, pertama, Yudas itu pasti memahami Tuhan itu tidak mungkin kalah. Dia lihat Yesus punya mujizat, dia lihat segala sesuatunya, baik. Dan jika dia ini, ya kita lapor-lapor sedikit kan supaya bisa dapat duit, yang kenapa tidak? Karena dia percaya pasti Yesus mampu melumpuhkan. Nah, inilah sikap hidup Yudas. Tapi ternyata peristiwanya ya Yesus ditangkap dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tapi itulah adalah memang rangkaian yang sudah di-skenario oleh Tuhan Allah. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak terkasih, kita harus jujur tanpa kita sadari kita seringkali membuat skenario-skenario dalam hidup ini. Skenario yang pada intinya menguntungkan diri kita. Sama kayak Yudas itu. Kita menganggap bahwa Allah adalah segala-galanya dan kita akan, ya Tuhan bisa kok.
Dia mampu mengatasi persoalan ini. Nah, sehingga kita terjebak sama seperti Yudas. Oleh karena itu, mari jangan berskenario ria. Jangan terlalu banyak kita kita katakan menafsir, membenarkan. Yang ada yang perlu kita hayati sekarang, Kristus ajarkan dua hal. Pertama adalah kasih. Ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan Anak Tunggal supaya semua selamat. Yang kedua, dia rela di kayu salib. Itulah pengorbanan. Nah, jika kasih dan pengorbanan kita terjemahkan dengan baik dan benar dan tepat, kita akan berada di dalam kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan tidak serta-merta. Kesetiaan dan ketaatan tidak juga kita minta Tuhan kasih saya setia, enggak. Tetapi kesetiaan dan ketaatan harus diperjuangkan, harus ditegakkan di dalam menjalani akan hidup ini. Lunturnya kesetiaan ketaatan, disitulah iman pengharapan menjadi rapuh. Amin. Kita berterima kasih renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Di pagi yang indah, yang penuh sukacita ini, ketika kami dihampiri oleh Roh-Mu yang kudus melalui firman-Mu, ketika mata hati pikiran kami terbuka untuk menerima akan apa arti ketaatan dan kesetiaan dalam hidup ini. Ajarkan kami untuk kami mencontohi ketika Yudas Iskariot berskenario, sehingga pada akhirnya ia mengalami hukuman, ia juga mengalami kehidupan yang tragis. Ya Tuhan, kami tanpa sadari kehidupan kami masa kini, kami seringkali juga terlalu banyak berskenario. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk kami memahami bahwa hanya kasih dan pengorbanan maka kami dekat dengan-Mu. Ajarkan kami bahwa bukan hal-hal yang ritual sehingga kami bisa diselamatkan, tetapi kami menerjemahkan kasih dan pengorbanan itu dengan tulus dan ikhlas dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami hanya mau menyerahkan aktivitas kami pada pagi ini, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, baik kami selaku ayah, selaku ibu, selaku anak, selaku cucu, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kami berada, bahkan di tengah-tengah kami bergereja sekalipun. Biarlah Tuhan di pagi yang indah ini memberikan satu kekuatan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, agar gereja-Mu bertumbuh dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami bisa memuji, memuliakan Tuhan. Anak-anak terkasih, cucu-cucu terkasih kami dimanapun mereka berada. Usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Dan hari ini secara khusus kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus hidup kami, yang senantiasa memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera sorgawi itu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.